Bapak, Ibu, saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih. Hari ini kita tahu Hari Komunikasi Sedunia yang ke-60. Dalam pesannya, Paus Leo ke-14 mengajak kita untuk mempertahankan sentuhan manusiawi, keunikan pribadi, dan komunikasi otentik di tengah pesatnya perkembangan teknologi kecerdasan buatan. Maka pesannya berjudul Menjaga Suara dan Wajah Manusia. Bagaimana kita berkomunikasi dengan menghormati martabat manusia di balik suara dan wajah seseorang. Entah anak-anak, bayi, remaja, orang dewasa maupun lanjut usia. Entah orang sederhana maupun orang kaya. Entah orang berpekerjaan ataupun tidak bekerjaan. Bagaimana kita berkomunikasi dengan wajah dan suara. Sebagaimana anak-anak sekolah ini kalau ketemu guru, menyapa guru ya? Bilangnya apa? Kalau ketemu guru? Begini ya? Ada suaranya enggak? Begini. Selamat pagi gitu ya. Pagi Ibu, selamat pagi Bapak, begitu ya. Lalu guru juga selamat pagi anak-anak. Jadi itu yang menganggap wajah. Jadi dengan berbicara, suara dan memandang. Kita diminta untuk tidak membiarkan mesin yang menggantikan interaksi, sebutnya algoritma itu. Suara dan ekspresi wajah manusia yang otentik dalam berkomunikasi bisa diganti oleh algoritma dengan mencari. Di mana komunikasi adalah anugerah berharga yang mencerminkan martabat setiap manusia. Paus Leo menulis bahwa Allah meninggalkan pantulan kasih-Nya pada wajah manusia agar manusia dapat hidup sepenuhnya sebagai manusia melalui kasih Allah. Maka kalau kita memperhatikan kitab Kejadian mengatakan Allah menciptakan manusia segambar wajah Allah, seturut gambaran wajah Allah. Karena itu menjaga wajah dan suara manusia berarti menjaga tanda kasih Allah yang melekat dan tidak dapat dihapus. Setiap orang memiliki panggilan hidup yang unik dan tidak dapat digantikan, yang tumbuh dalam kehidupan dan terwujud dalam komunikasi dengan sesama. Jika wajah dan suara manusia tidak dijaga, kata Paus Leo, teknologi digital dapat mengubah secara mendasar pilar-pilar penting peradaban manusia yang sering kita anggap biasa saja. Dengan meniru suara dan wajah manusia, juga meniru kebijaksanaan, pengetahuan, kesadaran, tanggung jawab, empati, persahabatan, sistem yang disebut kecerdasan buatan tidak dapat mengganggu cara kita menerima informasi. Tetapi juga bisa menyentuh lapisan terdalam komunikasi manusia, yaitu hubungan antar pribadi. Jadi kecerdasan buatan itu bisa mengganggu, tidak hanya mengganggu komunikasi kita, bagaimana kita mendapatkan informasi. Bayangkan saja ya, sekarang kita bisa menerima informasi yang tidak real, tetapi buatan, tapi seperti real. Seperti orang berbicara, orang berkomunikasi. Sekarang menyanyi pun bisa pakai AI, ya, asal mukanya begini-begini lalu diikuti AI, suaranya bagus, ya, bisa jadi juara AI gitu ya. Tapi juga menyentuh pada lapisan pribadi. Maka kata Paus, menjaga wajah dan suara berarti menjaga martabat dan jati diri kita. Maka jangan sampai suara kita dan wajah kita digantikan oleh AI.
Beberapa kali saya juga melihat ada manipulasi digital di mana wajah saya, gambar dan video saya dimanipulasi oleh AI, berbicara sesuatu, mengumumkan sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan gereja. Videonya di situ, tapi beritanya entah ada di mana gitu ya. Nah, itu AI ya, memanipulasi. Komunikasi dipentingkan itu melihat wajah ya dan mendengarkan suara. Maka salah omong itu bisa malapetaka. Itu komunikasi, soal komunikasi. Saat berdoa, Yesus bagus menengadahkan wajahnya, memperlihatkan wajahnya kepada Allah, memperlihatkan dan mempersembahkan diri kepada Allah apa adanya. Maka dari wajah itu terpantul isi hati. Walaupun orang bisa menutupi wajahnya dengan topeng, dengan apa, ya, make up, ya, tapi pantulan dari hati. Maka Yesus wajah ke atas. Itu kan gambaran. Gambaran kalau kita berdoa ekspresinya kan ke atas, berdoa atau tertunduk menyesal, ya, ke bawah. Yesus berhadapan dengan wajah Allah dalam keilahian. Tatapan wajah ini adalah komunikasi intens antara Yesus dan Bapanya. Maka kalau kita mendengar bacaan Injil hari ini doa Yesus yang luar biasa bagus. Ya, bagus. Yesus berdoa dengan luar biasa intens dari hati ke hati. Intensitas komunikasi ini lebih kuat lagi saat suara Yesus pun lantang mengumandangkan doa. Yesus mengangkat wajah lalu berdoa. Pada saat itu juga Yesus berdoakan murid-muridnya yang telah diberi anugerah oleh Allah untuk percaya kepada Yesus. Dan Yesus juga bersyukur hari itu karena dia bilang, aku memuliakan engkau. Dan Yesus menyatakan ia telah melaksanakan segala sesuatu yang telah Bapa minta atau perintahkan kepadanya. Model doa melalui komunikasi wajah dan suara inilah yang dilakukan oleh Yesus. Ekspresi. Maka ketika kita misa konsekrasi, tubuh Kristus diangkat, kita memandang tubuh Kristus itu atau menunduk hormat atau memberi sembah kepada tubuh Kristus ini. Ekspresi wajah. Dalam bacaan pertama, para rasul mengikuti model Yesus dengan naik ke ruang atas. Mereka berkumpul sehati sejiwa dengan komunitas, berdoa, saling berdekatan, saling mendendangkan suara bersama, memohon datangnya Roh Kudus yang dijanjikan. Jadi memandang wajah. Saudara-saudari yang terkasih, seorang filsuf Prancis keturunan Yahudi bernama Emmanuel Levinas pernah berkata, l'autre est le visage de Dieu, yaitu orang lain adalah wajah Allah. Dari pengalaman kekejaman terhadap bangsa Yahudi di Auschwitz, ia melihat kejahatan, konflik terjadi karena orang gagal melihat jejak kaki ilahi dalam wajah manusia. Maka bagaimana sekarang mengingat kembali, mengenang kembali, menyadari kembali wajah jejak Allah dalam wajah manusia. Maka disebut citra. Orang lain adalah hati-hati, jangan diperlakukan karena wajah Allah. Setiap manusia, terutama mereka yang rentan dan membutuhkan, yang mencerminkan kehadiran Tuhan adalah wajah Allah. Bahkan suara Allah. Kalau kita ingat dalam perjanjian lama bagaimana bangsa Israel di Mesir itu menderita, menjerit, dan Allah berkata, suara jeritannya terdengar kepada telingaku, maka aku akan membantu. Jeritan telinga. Maka jeritan orang yang membutuhkan keadilan, jeritan orang yang membutuhkan bantuan didengarkan oleh Tuhan, dan kita juga diminta untuk mendengarkan jeritan keadilan. Maka baru viral itu tentang kasus cerdas cermat itu ya.
Nah, itu komunikasi harus baik, benar, bijaksana, santun, dan kudus. Kalau tidak menimbulkan persoalan. Ada orang anak yang menjerit, memohon keadilan, tidak didengarkan. Tapi rupanya sekarang dibela, didengarkan oleh Allah melalui para netizen yang membela. Jadi jeritan, ini jeritan orang yang meminta keadilan karena tidak diperlakukan keadilan. Jeritan itu anak-anak yang bukan. Maka yang paling rentan itu anak-anak, ya, bayi, anak-anak, remaja, itu mereka. Orang tua, itu yang kelompok rentan. Apakah kita mendengarkan jeritan suara? Seringkali justru suaranya dibungkam dan tidak boleh didengarkan. Wajah orang lain menuntut tanggung jawab etis. Menuntut perwujudan iman kita kepada Allah dalam komitmen kemanusiaan. Itu wajah kalau begitu. Kita dipanggil untuk melayani dan merawat sesama tanpa mengharapkan balasan, itu wajah. Maka bagian yang tidak ditutup itu wajah. Nah, kita kan pakai sarung tangan, pakai macam-macam wajah. Gitu. Rambut bisa ditutup. Suster itu tutup rambutnya ya. Rambut bisa ditutup pakai topi. Wajah kita tidak tutup. Ini kelihatan semua wajah ini. Ya. Boleh pakai masker tapi masih kelihatan matanya. Nah, wajahnya ada. Mata itu adalah lambang wajah yang menjinarkan wajah. Nah, itu wajah. Bagian yang paling rentan yang tidak terlindungi itu wajah. Maka langsung berhadapan denganmu. Maka sangat kuat pada hari komunikasi, lihat wajah orang dalam berkomunikasi. Wajah orang lain mengundang kasih kita karena dalam wajah manusia tercermin wajah penciptanya. Lihat, waktu Yesus disalib, menderita, wajahnya berlumuran darah, menunjukkan penderitaan, bagian yang tidak tertutup. Kasih kepada Tuhan harus diwujudkan melalui tindakan kasih pada sesama. Banyak orang yang kehilangan wajah atau dibuat wajahnya hilang karena tidak terlihat, namun rintihan suaranya yang membutuhkan tanggung jawab etis kita terdengar. Mungkin karena disembunyikan kita tidak sempat melihat wajahnya, tapi suara rintihannya terdengar. Disitulah wajah dan suara saling melengkapi hadirnya pribadi seseorang yang memiliki martabat manusia yang dikasihi oleh Allah. Dan manusia diajak untuk saling mengasihi sebagai dasar dari semua komunikasi. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita tampil dengan wajah polos apa adanya di hadapan Tuhan dan membuka suara apa adanya di hadapan Tuhan, seperti doa Yesus yang merupakan komunikasi intens dengan sesama. Kalau model doa ini juga kita gunakan dalam model komunikasi sehari-hari antara suami istri, orang tua dengan anak, kakek nenek dengan cucu, teman sekerja, sesama umat, saudara-saudari, dan kita semua, pasti akan ada damai sejahtera. Komunikasi yang baik, benar, santun, dan kudus lahir dari pengalaman iman itulah yang akan membangun damai sejahtera dan mengatasi berbagai konflik yang terjadi di antara kita. Tuhan akan mendengarkan semua jeritan orang yang wajahnya ditindas. Tuhan akan mengganjar semua orang yang berani membela wajah yang tertindas dan suara yang terbungkam. Semoga komunikasi kita membuat kita percaya diri, menampilkan wajah dan menyatakan suara etis dan profetis kita, karena betapa besar kasih Allah kepada kita, hingga kita pun siap untuk berbagi kasih dengan terutama memandang dan memperhitungkan wajah dan suara manusia. Hari komunikasi mengajak kita untuk menjaga suara dan wajah manusia, karena di balik suara dan wajah manusia ada pribadi, ada martabat manusia yang diciptakan oleh Allah dan harus kita kasihi satu sama lain.